Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dan amma ba'd. Jemaah majelis yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, terutama taufik dan hidayah Allah mengumpulkan kita di dalam majelis yang insya Allah penuh dengan barakah dan ampunan Allah. Mudah-mudahan hadir berkumpul kita di majelis ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita fid-din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mulia, seperti biasa terlebih dulu kita membaca qasidah Muhammadiyah. Insyaallah malam ini kita akan membaca sebahagian daripada manaqib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, dengan niat kita mencari keberkahan beliau, karena beliau ini termasuk orang yang sangat-sangat dimuliakan Allah, karena beliau ini telah memenuhi hak-hak Allah dan haknya sebagai hamba. Oleh karenanya orang yang dimuliakan Allah, apabila kita muliakan, insya Allah kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita membaca qasidah Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan berkat qasidah Muhammadiyah, berkat Nabi Muhammad, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al bi Muhammad ashraful arabi wal ajami Muhammadul khairul man yamshi ala qadami Muhammadun basitun al-mahlu fi jami'u Muhammadun sahibun ihsani wal karam Muhammadun tajurus lillahi qatibatan Muhammadun sadiqun ahwali wal kalimi ahwali wal kalimi Muhammadun sabitun bisaki hafizun Muhammadun tayyibun
الأخلاق والشيم أخلاق وشيم محمد بالنور طيلة محمد لن يزال نورا من القلم محمد الحكيم بالعدل ذو شرف محمد المهدي بالعلم والحكم محمد الخير خلق الله بالمضرين محمد الخير راس لله كلهم لله كلهم محمد دينه أكل دين به محمد المجمل حقا على عالمين حقا على علمي محمد ذكره روحا لأنفسنا محمد شكره رب على الأمم محمد زينة دنيا ومهجتها محمد أشهد الغرامة والغلام محمد سيد قامت مناقبه محمد صره رحمن بالنعم رحمن بالنعم محمد صفوة بني وخيرته محمد طاهر من سائر تهمي من سائر تهمي محمد يكون للضيف مكرمه محمد والله لا يضمين محمد قامتي دنيا بماسته محمد جاء بالآيات والحكم محمد اليوم في الناس شافعنا محمد هدي من الظلم محمد لله ذو الهمم محمد ختما للرسل كلهم يا به المصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخرجين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ مولانا راشد بن عبد الله البنجاني والشيخ زيني بن عبد الغني البنجاني والشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد عفيف البنجاني والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الله الدنكلي ووالدينا ووالدينا شيخنا ومعلمينا واستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. فقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Jemaah sekalian yang mulia, malam ini kita mengambil barakah sedikit membaca manaqib atau riwayat hidup daripada seorang yang sangat soleh, yang sangat dekat dengan Allah, yang sudah memenuhi hak-hak Allah dan hak-haknya sebagai hamba Allah, yang kita kenal dengan Tuan Syekh, gelarnya Muhyiddin, namanya Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Jadi Syekh Abdul Qadir ini kalau diceritakan manaqibnya, diceritakan karamah-karamahnya, maka sangat banyak. Tidak cukup kita beberapa hari untuk mengisahkan karamah-karamahnya yang diberi oleh Allah kelebihan kepada beliau karena dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau dilahirkan di satu kota kecil namanya kota Jilan atau Jailan. Jadi boleh Al-Jailani, boleh Al-Jilani. Satu kota kecil yang berada di dataran kota Tabaristan. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, beliau dilahirkan oleh sang ibu yang bernama Fatimah. Jadi mama Sidini namanya Fatimah, sama dengan nama putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang anehnya, umahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bernama Fatimah ini melahirkan Syekh Abdul Qadir ketika itu mamanya berumur 60 tahun. Ini sudah keluar dari adat manusia biasa. Sama nih dengan bini Nabi Ibrahim, udah tua hamil. Kuasa Allah.
Wasa Allah, jangankan nang tuha hamil, nang kadeba isiaku abahnya kadada bisa hamil. Siapa? Siti Maryam. Ada abah hamil. Lah, cuman orang wah ini kadang mau kalah. Ulun guru aja 2 kali dah hamil kada tahu jawabnya siapa. Itulah Maryamnya lagi nih, Maryam Mandola. Nah jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini beliau lahir tepatnya tanggal 1 Ramadan. Dengan pertolongan Allah, ma'unahnya Allah Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani siang itu kada hendak nyusu. Disusui oleh mamanya kada hendak, dan beliau pun kada hendak nyusu. Tapi bila sudah sampai azan maghrib, beliau baru nyusu. Tiap hari nih, sampai sebulanan. Sehingga untuk tahun depan, orang-orang di situ kalau mau tahu kapan awal Ramadan, lihat Syekh Abdul Qadir. Kalau beliau malam, siangnya, paginya udah kada mau nyusu, berarti itu tepat 1 Ramadan. Itu diantara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semenjak kecilnya diberi Allah karamah, ma'unah. Itu sudah kelihatan benar, sudah kelihatan karamah-karamah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala. Dan beliau semenjak kecil sangat gemar menuntut ilmu agama. Langkah beliau ke majelis ilmu lebih cepat daripada langkah burung merak jantan. Soalnya melihat burung merak, itu burung merak itu menyebukah laju. Syekh Abdul Qadir kalau ke majelis laju lagi. Lah makanya jadi wali. Kita tahu kayak apa kan? Udah kamu lainnya belum kayak tahu. Nunggu mulai yang datang. Tapi kalau apa yang penting datang kalau lah. Kalau wali Syekh Abdul Qadir kata lebih cepat daripada burung merak jantan. Karena beliau memang dari kecilnya sudah dilihatkan Allah Ta'ala senang dengan ilmu agama. Dan beliau itu mendalami ilmu kayak ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Beliau dalami. Jadi memang wali-wali Allah Ta'ala itu sampai abah guru sekumpul mengatakan 3 harus mempunyai 3. Amun kurang daripada 3 ini belum dianggap wali. Yang pertama apa aja abah guru? Wali itu harus berilmu. Harus berilmu. Ada orang nang kada berilmu jangan baca kitab kuning, baca Qurannya kada tapi lalu ngaku wali. Nang percaya lali. Ya kah? Tapi gue baik gayanya mantap, gaya itu bisa diulah-ulah. Lah. Jangan abah guru syarat jadi wali itu yang pertama harus berilmu satu. Yang kedua beramal. Jadi kada cukup berilmu aja, amun kada mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga banyak bala, banyak ujian. Ketiga nih. Jadi wali itu berilmu, amal, banyak bala, banyak musibah. Itu mau jadi wali. Kita kan ilmu ada, amal ada, meningkat bala jangan ada. Jangan minta ya Allah selamatkan aku dunia. Dahan aku pada terpelicok boleh. Dahan aku pada tercepak. Kalau wali itu katanya ridho aja, ikhlas saja, kayak apa Tuhan memberi terserah aja. Itu tadi makin banyak bala musibah yang menimpanya, ini yakin itu mengangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Coba lihat Nabi Ayub alaihissalam. Diberi Allah ujian 40 tahun sakit, tidak pernah ngeluh. Bahkan tidak pernah minta ya Allah sembuhkan penyakitku, tidak pernah. Nabi Ayub hanya minta ya Allah sabarkan aku 40 tahun. Kita 4 hari garing sekampungan tahun. Sana mati aja lagi awal. Kisah harap, kisah mati. Sekali gitu. Minanang kayak orang sedih sedunia. Nah, memang berat. Jadi wali itu berat. Nah, kisahnya aja kita dengar banyak-banyak lah. Nah kayak Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan tulang belulang jadi khayal. Nyamannya lah. Kita memandangnya waktu beliau nyaman. Coba kita lihat sejarah beliau. Waktu beliau riyadhah, menundukkan hawa nafsu. Bertahun-tahun beliau pura-pura jadi orang gila.
Bertahun-tahun beliau pura-pura jadi orang bisu. Baparagah bisu kada bapandir hampir 15 tahun sidin kalau mau bapandir. Melatih nih. Mumpung nih supaya jangan sembarangan bapandir 15 tahun. Beliau pura-pura gila 4 tahun. Masuk ke pasar sini diejeki kekanakan orang-orang kampung. Dilemparin batu, disambati orang gila. Melatih hati Mina. Tahan gak ada kan disambat orang. Itu Syekh Abdul Qadir. Makanya beliau itu sebelum makamnya nang tinggi benar itu, awalnya beliau memang selalu menundukkan hawa nafsunya. Di antaranya beliau menyamar jadi orang gila. Nah kita ini makanya di tembihannya hati-hati. Bila ada pina orang gila jangan dia apa-apa menatahu wali. Nah, kita bisa aja mah nak nyamar, teman jangan ditembilah tawan orang. Kada berbaju, kada berselawar. Tuh kada wali tuh gila, jujuran kada berselawar. Berselawar aja coba rapi-rapi. Jadi mun hendak nyamar jadi orang gila di Pekanbaru. Tulak seminggu, udah pasar tuh. Tahan enggak disambati orang gitu. Malah kan di sana orang kada tahu nih kita disambat. Di tembilan, tulak ke pasar sana. Masa penandu aku warna itu di majelis itu lah. Apa jadi orang gila? Oh nak jadi kayak si Abdul Qadir. Dari sembilan subuh belum lagi. Aduh, kayak apa? Jadi balik nyamar jadi orang gila tapi subuh kan sembahyang. Luput. Si Abdul Qadir itu sholat subuhnya 40 tahun memakai wudhu sholat isya. Jadi bukan hanya melatih nunduk akan hawa nafsu saja. Ibadah beliau itu non-stop. Dalam manakib beliau itu Syekh Abdul Qadir bila indah isya masuk kamar kada keluar lagi sampai subuh. Bukan guring kada. Wirid, zikir, ibadah. Itu indah isya kayak itu. Sampai siapapun yang datang menemui beliau pejabat manakah beliau tolak. Kalau sudah masanya beliau berkhalwat, kalau sudah masanya beliau berkhalwat, dari yang bisa mengganggu beliau sekalipun pejabat manakah. Bahkan di dalam manakib itu sering ketika pejabat datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tiba-tiba beliau tinggalkan masuk kamar. Udah mau tahu sih. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak berkhalwat. Masuk hutan ke hutan, masuk ke hutan sini, masuk ke hutan sini. Sampai saking laparnya beliau, makanan beliau apa? Daunan lagi. Pernah kain baju beliau, saking laparnya digunting beliau dimakan untuk mengganjal perut. Dan beliau makan buah-buahan yang ada di pinggir-pinggir nang pepohonan nang di hutan itu. Minum apa yang ada di hutan itu belasan tahun Pak. Nah sudah beliau makamnya sempurna, barulah beliau kembali berdakwah sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau menyampaikan dakwahnya tidak ada satupun yang mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir kecuali menangis dan bertobat langsung. Jadi yang dengarkan ceramah beliau ini perampok langsung tobat. Kalau yang dengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir ini penjinak langsung bertobat. Kalau yang dengarkan Syekh Abdul Qadir jelas orangnya pemabuk langsung bertobat. Yang hebatnya lagi ketika beliau sudah punya anak, nama anak beliau Syekh Abdul Muzaffar. Abdul Muzaffar ini Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar ini anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disuruh oleh Syekh Abdul Qadir untuk berceramah di hadapan puluhan ribu jemaah Syekh Abdul Qadir. Ya, naranya anak kan ceramah dengan bahasa yang baik, bahasa yang teratur, ini. Tapi pendengar nang puluhan ribu tuh biasa aja dengarnya. Biasa aja. Padahal ini anaknya Syekh Abdul Qadir ini harap bapak dia. Akhirnya dia Syekh Abdul Qadir, aku pelanglang bapak dia. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berpanjang di hadapan puluhan ribu jemaahnya, beliau hanya berkata kayaknya, tadi malam aku bermimpi. Aku menyanga ayam goreng, tiba-tiba kucing mengambil ayam gorengku tadi. Itu aja bahasanya. Semua yang hadir nih menangis. Ada yang sampai pingsan mendadak karena takutan dengan bahasa Syekh Abdul Qadir. Jadi anaknya apa kelebihan abah. Misalkan mimpi aja nangis yang dengar. Ada yang mengucap belakang Allah. Apa aja Syekh Abdul Qadir?
wahai anakku, engkau menceramahi orang dengan mulutmu, dengan otakmu, dengan pikiranmu, tapi aku langsung dari hati, tembus ke hatinya. Yang ku maksud ya sini, nih jemaahku nih pahamnya. Yang ku maksud hayam tadi adalah iman, dan kucing tadi adalah kematian. Banyak ya Syekh Abdul Qadir iman orang tadi ketika mati dicabut oleh Allah, padahal ini ahli ibadah. Akhirnya ini jemaah Syekh Abdul Qadir ini paham, ada yang menangis, ada yang sampai berpujian, berteriak belakang, kadang-kadang tahan mendengar daripada bahasa, daripada perkataan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani haddatsallahu sirrul aziz. Jadi luar biasa Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, beliau senang duduk di kursi yang tinggi ketika mengajar. Jadi beliau tuh kalau ngajar kursinya tinggi. Bahkan sesekali muridnya tuh melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika ngajar itu berduduk di atas awan. Bahasa kita di atas, kada di lantai, kada di atas. Nah terbang itu, itu sering murid-muridnya melihat. Cuman Syekh Abdul Qadir bukan karamah ini yang hebat. Karamah yang hebat adalah istiqamah aku dalam beribadah. Itu yang hebat. Kalau mau masalah ini bisa terbang apa-apa, itu biasa. Nah, sampai diceritakan dalam satu kitab, jemaah sekalian yang mulia. Beliau lewat di satu kampung. Tiba-tiba ada orang Muslim dan orang Nasrani lagi bertengkar. Adu mulut. Ujar orang Nasrani, wahai Fulan bin Fulan, kami orang Nasrani jauh Nabi kami Nabi Isa lebih utama daripada Nabi Muhammad. Jauh orang Muslim kada Nabi Muhammad paling abdal, paling utama. Oh kada aja orang Nasrani Nabi Isa yang abdal. Akhirnya Syekh Abdul Qadir mendekati dua orang nih, Muslim si Nasrani. Ditanya oleh Syekh Abdul Qadir dan si Nasrani ini, wahai Fulan bin Fulan, apa sebab engkau mengatakan bahwa Nabi Isa lebih utama daripada Nabi kami Muhammad? Dijawab oleh orang Nasrani tadi, wahai Abdul Qadir, tidak pernah aku mendengar Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati. Tapi nabiku Nabi Isa, ujar Nasrani, itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Dalam hati Syekh Abdul Qadir jujur juga. Soal mendengar riwayat Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Sesuai kan? Nabi Muhammad tuh pernah mengikatkan batu kerikil, dibungkus kain di perutnya karena lapar. Nabi Muhammad sampai bengkak tuminya. Nah kakek itu aja sering kita dengar. Nabi Muhammad sampai bengkak dua tumitnya, dua kakinya. Nabi Muhammad pernah ditampar orang tapi beliau sabar. Ya kakek itu sering kita dengar. Nah ujar orang Nasrani, aku kada suah melihat Nabi Muhammad, dan suah mendengar Nabi Muhammad tuh bisa menghidupkan orang mati. Cuman dia orang Nasrani, nabiku, nabi kami, Nabi Isa suah menghidupkan orang mati. Lalu apa kata Syekh Abdul Qadir? Kalau memang alasanmu itu, kau mengatakan bahwa Nabi Isa lebih utama daripada Nabi kami Muhammad, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku ini lain Nabi. Aku lain Nabi dan bukan Rasul. Aku ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanyalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Hanyalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, ayo tunjukkan kuburan di sini yang mana hendak kubangkitkan orangnya. Jadi dia orang masalah. Iya jawabannya. Lihat penampilan biasa aja. Jadi Syekh Abdul Qadir tunjukkan aku di kampung ini kuburan yang paling lawas. Anakku bangkitkan lagi, kamu lihat tak enak. Akhirnya Bapak Ibu di di kampung itu ada satu kubur yang sudah 400 tahun lebih sudah usianya. Batu nisannya kada ada lagi dan tumpukan tanahnya pun tidak ada lagi. Tapi orang meyakini itu kuburan. Itu kuburan. Akhirnya udah sampai di situ disaksikan oleh orang Nasrani, oleh orang Muslim dan orang-orang kampung itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya ayyuhal izam, wahai tulang belulang manusia, qum biizni, bangkitlah dengan izinku. Maka juga orang Nasrani, kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, bangkitlah dengan izin Allah. Tadi ini Abdul Qadir, ini kada tanggung-tanggung, bangkitlah dengan izinku. Harap lagi ini nih. Wah, ini orang Nasrani kan sombong nih.
Jadi si Abdul Qadir ini berpikir mungkin kayak ini orang sombong dibalas orang sombong. Dalam hati si Abdul Qadir, tentulah izin Allah, kan mungkin aku nang bisa. Cuman ini Nasrani ini terlalu sombong benar, sudah meremehkan Nabi kita Muhammad. Akhirnya jadi si Abdul Qadir, "Qum biizni," bangkit dengan izinku. Tiba-tiba itu lubang kuburan tadi, yang kuburan tadi terbelah menjadi dua. Bangkitlah nang penghuni kubur tadi. Langsung di hadapan Syekh Abdul Qadir dan penduduk kampung tadi, dan di hadapan orang Nasrani tadi, dalam keadaan bernyanyi dan berjugit langsung. Tengah-tengah orang kampung. Ini hanya dibangkitkan langsung nyanyi. Kuda yang mana, Tuhan salam. Ada tetap tambahan aja nang itu lah. Jangan pulang kita bulik ya cuak aja. Supaya ngantuk gitu. Langsung nyanyi, Pak. Jadi orang Nasrani, Nabi Isa menghidupkan orang mati bersuah, langsung menyanyi. Abdul Qadir. Aku nih Abdul Qadir, lahir Nabi, aku nih umat Nabi Muhammad. Anak buah Nabi Muhammad. Anak buahnya aja kayak ini, apalagi Nabi Muhammad. Kau udah ada tahu Nabi Muhammad tuh kayak apa mukjizatnya. Apa aja si Abdul Qadir? Ini yang mati dahulunya penyanyi biduan. Jadi kuhidupkan, kubangkitkan, langsung jadi biduan. Langsung masuk Islam, Pak, di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang Nasrani. Nah, itu diantara salah satu riwayat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ketika ngajar, tiba-tiba ada burung elang di atas. Satu umat berteriak, apakah suara burung elang itu? Itu kan ganggu pengajian sidit. Wong ya burung elang tuh kayak apa bunyi burung elang? Alang ya gitu lah. Alang ya kan itu bunyinya. Alang ya. Dilihat Syekh Abdul Qadir. Ini muridnya puluhan ribu nih di hadapan. Dilihat oleh Syekh Abdul Qadir, ditunjuk beliau, elang tadi langsung jatuh, Pak, terbelah. Salah beliau pengajian, diambil beliau elang yang terbelah dua tadi, disatukan beliau, hidup lagi, terbang. Jadi Syekh Abdul Qadir itu pandangannya aja itu menggugurkan elang yang di atas. Ini mungkin cara apa manakib ini, Pak. Lah artinya semuanya tuh dari Allah dia sebujurnya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan karamah yang luar biasa ini? Karena beliau sudah memenuhi hak-haknya sebagai hamba. Amun kita ini masih jauh lagi memenuhi hak sebagai hamba. Nang naran hamba itu apa? Taat dan takut dengan tuannya. Mun kita ini taat kadang-kadang bebalang kucingan, takutkan kadang-kadang dua. Ya kan kita tahu sama tahu kayak apa tingkah laku kita. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani sudah dipenuhinya semuanya. Hak Allah sudah dipenuhi, hak hamba, hak sebagainya hamba sudah dipenuhi. Akhirnya Pak diberi Allah karamah yang sangat luar biasa. Kemudian lagi di antara karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Datanglah seorang ibu membawa anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ujar ibu ini, "Wahai Abdul Qadir, ini anakku tertarik ingin mengaji, ingin belajar dengan wahai Abdul Qadir. Tolong terima." Iyalah ya Syekh Abdul Qadir. Titipkan aja di sini. Ibu silakan pulang. Ini anak awalnya gendut, lama. Setelah kurang lebih 2 bulan, ibunya nih datang lagi menjenguk anaknya. Betapa terkejutnya sang ibu melihat anak yang dulu 2 bulan dulu gendut, lama, sekarang kurus. Dilihat oleh sang ibu makanan anak nih lempeng gandum yang mantah, lempeng gandum yang kada belauk karas pula. Kalau bahasa kita nasi warak kada belauk pula. Setelah masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani lagi makan ayam goreng, berserak, berhembur tulang belulang di hadapan. Oh, Syekh Abdul Qadir, nyaman makan ayam bersangga. Ujar nang ibu, pantas saya anakku kurus. Guruan kayaknya. Murid makan gandum kada belauk, inya hati ayam goreng dimakan. Dalam hati aja terpandir kayak itu, jadi Syekh Abdul Qadir. Duduk gak sang ibu. Kan tadi nyambat apa di hati? Ampun maaf Syekh. Ya Syekh Abdul Qadir, bukan aku kada hendak migi anakmu nih ayam goreng. Cuman anakmu baru boleh makan ayam goreng kalau inya bisa menghidupkan ayam yang sudah jadi tulang belulang ini kembali hidup lagi jadi ayam.
silahkan makan ayam goreng. Amun anakmu belum bisa menghidupkan ayam ini yang sudah jadi tulang belulang, jangan harap makan ayam. Kularang ya Syekh Abdul Qadir. Jadi dia sang ibu, pian bisalah ya Syekh Abdul Qadir, insya Allah. Itu tulang belulang itu yang sudah berserak, berhamburan di hadapan sang ibu tadi, apa aja Syekh Abdul Qadir? Ya ayyuhal izam, wahai tulang belulang. Kum bangkit biiznillah, dengan izin Allah. Faizan yuhyil izam wahya raming. Tiba-tiba nang tulang belulang tadi bergerak, menyatu, timbul daging, timbul bulu, langsung jadi hayam semula, nang hidup langsung bakal kuak di hadapan sang ibu dan Syekh Abdul Qadir. Apa kang kuak hayam tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Pekacut sang ibu nih. Akhirnya minta maaf, dah ditinggalnya anaknya. Nah, udah Syekh Abdul Qadir, bila anakmu sudah bisa kayak ini, hanya boleh makan ayam. Masya Allah. Kita nih alhamdulillah ada bisa menghidupkan ayam mati, cuman karap makan ayam, penggancangnya mulai sampai nang buri-buri ayam itu dimakan. Kayak palitan. Untung aja kada bisa polahan Syekh Abdul Qadir lah. Coba Syekh Abdul Qadir. Tapi orang bahari memang bakaramat Pak. Kayak Pak ada bakaramat gurunya wali. Gurunya wali. Orang bahari kan wali itu banyak. Nah kita wah ini ya wallahu alam dah kayak apakah berkahnya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, ada dua peti. Yang satu di dalam peti itu anak yang lumpuh, yang satunya anak yang normal. Jadi oleh raja dipanggil Syekh Abdul Qadir, disuruh nebak. Yang peti A itu anak yang lumpuh, peti B anak yang normal. Lalu ditanya, wahai Abdul Qadir, ini di peti A ini isinya anak kecil, normal kan lumpuh kan? Ya Syekh Abdul Qadir lumpuh. Ini yang satu normal, dibuka ternyata memang benar. Padahal sebelumnya beliau tidak pernah melihat di dalam peti tadi. Nah, baru sang itulah, pada waktu itulah sang raja mulai dekat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itulah diantara karamah daripada karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau dimakamkan di kota Baghdad. Nah, di Baghdad tiap hari diziarahi makam beliau, tiap hari diziarahi makam beliau. Cuman ulun dengar hari itu waktu peperangan nang Baghdad apa dengan Amerika kah apa dengan apa itu hampir makam beliau tuh dibom. Lah, jadi memang makam para aulia Allah itu yang paling banyak tuh di Mesir. Itu paling banyak. Ternyata di Mesir ini ulun buka sejarahnya itu termasuk makam kuburan pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah itu di Mesir. Kemudian Syekh Abdul Rahman Jalaluddin Asyuyuti pengarang kitab Tafsir Jalalain itu di Mesir. Kemudian pengarang kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kitab Bajuri di Mesir juga. Imam Syafi'i di Mesir juga. Imam Syihabuddin di Mesir juga. Jadi para ulama-ulama, wali-wali banyak memakam di Mesir. Kemudian di mana lagi? Di Baghdad. Baghdad itulah di situ makamnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi mudah-mudahan berkat Tuan Syekh Abdul Qadir, berkat guru-guru kita, berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita selamat dunia akhirat, kabul hajat kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diwafatkan tepatnya tanggal 11 Rabiul
yang kemarin waktu di Tungkal kita hauli Selasa malam Arba, itu tepatnya tanggal 11 Rabiul Akhir, dan insya Allah malam Minggu besok kita mengadakan haul Syekh Abdul Qadir lagi di Majelis Parit 8, Majelis Ar-Ridha ya, malam Ahad malam Minggu. Nah, malam Ahad malam Minggu, malam besok, nah itu kita kumpul di Parit 8 di Majelis Ar-Ridha, haul daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala. Masih banyak karamah-karamah beliau. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau ini hendak naik ke aras, bingung. Karena mau kada mau naik ke aras itu harus ada tangga. Harus ada tangga. Lalu Allah suruh roh Syekh Abdul Qadir datang. Datanglah roh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada waktu itu, rohnya sudah ada. Akhirnya Rasulullah memijak pundak Syekh Abdul Qadir untuk naik ke aras tadi. Jadi ujar Nabi, ya Allah, ini siapa nih? Ini siapa? Bukan lalu Allah nakon ke Jibril. Ya Jibril, ini siapa? Ujar Jibril, ini adalah daripada zuriatmu Sayyidina Husain. Ini daripada zuriatmu wahai Rasulullah, daripada zuriat Sayyidina Husain, namanya Abdul Qadir. Lalu Rasulullah mengatakan, jikalau setelah aku ada Nabi, andai katanya ada Nabi imbahku, maka inilah yang berhak jadi Nabi, Abdul Qadir. Nah lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan, apa kata Syekh Abdul Qadir? Semua pundak wali-wali semuanya di bawah telapak kaki. Beliau mengatakan ini bukan karena sombong, tapi tahadus bin nikmah. Karena memang pada waktu itu semua wali di bawah pangkat beliau. Di bawah pangkat beliau. Sampai dalam riwayat itu ada 100 wali yang datang ke rumah beliau hendak ngetes beliau. 100 wali datang. Tapi makamnya di bawah beliau. Datang ke rumah Syekh Abdul Qadir hendak membawa pertanyaan. Ini anak muji Syekh Abdul Qadir, bisa kan jawab ada kan? Bebaya masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir. Ada yang kayak orang bingung. Ada yang orang hilang ingatan. Ada yang sambil berkuciak mau robek-robek bajunya. Kayak orang gila. Lalu imbang itu tuh, nak 100 tadi minta maaf dengan Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, pertanyaanmu kayak ini, jawabannya kayak ini. Semuanya masalah daripada 100 wali ini dijawabnya di depan 100 wali tadi. Akhirnya minta maaf, barulah 100 wali ini mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi memang kisah-kisah ini bukan tentang masalah karamahnya wah dah, yang jadi intinya kenapa beliau sampai seperti itu, karena ibadah beliau non-stop, istiqamah, ridho, sudah tawa menundukkan hawa nafsunya. Makanya diberi Allah karamah yang khariqul adat, yang sudah menyalahi daripada kebiasaan-kebiasaan manusia. Karena ibadahnya luar biasa. Jadi mau kita hendak dua itu, pertama nih ilmunya harus ada. Yang kedua amalnya harus banyak, istiqamah. Yang ketiga sabar menghadapi bala, sabar menghadapi ujian. Insya Allah mau jadi wali. Lah, mau ilmu kada ada, beramal kulir, dapat musibah, rasa anak mati. Nah, ya sudah jauh perkiraan jadi wali. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah, berkat wali-wali Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al wa usul wa taqabbal salatan ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa ma 'amilna fi hadzal majlis awwalan ila akhir, khususan li hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ila jami'il awliya was salihin wal ulama'il 'amilin wa jami'il musannifin kutubil mukhlisin, khususan لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المدني وصولهم وفرعهم وذريتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأصهارنا وأقربائنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا غيره حج عنه Warfiqah yatim untuk membimbing semua. Ani kita makna hauna bisa babihim wa li'ajlihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ij'alha fidaan lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina bi tauhidi rabbil alamin wa bi risalati nabiyyil mursal sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita umumkan.